kita dari sejak mungkin 2 minggu ini setelah pemberangkatan yang masuk Madinah, itu pertama kan laporan terkait terpisahnya anggota keluarga, baik secara viral di media sosial maupun juga komplain langsung para jemaah kepada beberapa, misalkan di sini punya perwakilan anggota DPR-nya. Nah, kita tampung semua dan kita langsung melakukan langkah-langkah mempertanyakan kepada petugas yang sudah diamanatkan oleh negara, yaitu Kementerian Agama sebagai panitia penyelenggara ibadah haji, baik di sini yang komandanin Pak Dirjen PHU maupun yang direktur penyelenggara haji yang di luar negeri. Kita tanya, setiap ada problem langsung kita tanya, ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Akhirnya muncullah beberapa hal yang perlu kita evaluasi. Saya perintahkan kepada pimpinan Komisi 8 termasuk Panja Haji segera undang Pak Dirjen PHU untuk mengatasi problematika tadi. Kan permasalahan yang banyak muncul itu karena berbedaan syarikat, asal pisah penerbitan misalkan tidak satu list. Nah, itu kan kita pertanyakan, fungsi-fungsi pengawasannya harus dijalankan. Akhirnya pada hari Senin kemarin sudah dilakukan rapat dengan Pak Dirjen, semua problem ini sedikit demi sedikit sudah tertangani. Emang pada awalnya tidak terbaca apa yang menjadi kebijakan sekarang yang disampaikan oleh Pak Dirjen itu, ini bukan keinginan kami. Ternyata Saudi ini sekarang udah bergeser. Transformasi penyelenggaraan haji itu bukan lagi ya seperti tahun-tahun yang kebelakang. Sekarang semua take oleh Kementerian Haji, Kementerian Haji betul-betul dia mengamanatkan kepada para seluruh syarikah yang dibawa on handle ya, di bawah pantauan Kementerian Haji, dan kita harus mengikuti aturan-aturan mereka. Ternyata ketika kita pertanyakan kepada penyelenggara haji kita ini, ya Pak, kemampuan kami, kewenangan kami sampai di sini. Kami nggak bisa tembus mereka. Tapi saya bilang, tolong lakukan negosiasi. Yang namanya dalam menanganan masalah itu pastilah ada way out-nya. Akhirnya ya mau melakukan negosiasi, para syarikah ini udah mulai memahami bahwa emosional Indonesia ketika istrinya terpisah dengan suaminya atau ibunya membawa anaknya sebagai pendamping lansia ini terpisah. Nah, itu kan hal yang sangat irasional. Di sini disiapkan untuk mendampingi ibunya, tiba-tiba terpisah hotelnya. Makanya ini yang kita laksanakan sebagai tim pengawas. Apapun, walaupun ini bukan sebetulnya hasil keputusan-keputusan Panja, ini yang namanya curhatan atau yang namanya misalkan keluhan itu ya saya sampaikan kepada seluruh petugas haji kita, terutama di bawah komandan Pak Dirjen PHU, layani, berkhidmat untuk jamaah. Saya bilang niati ibadah semuanya ini, karena kalau petugasnya di sinilah letak pengabdiannya itu, letak ibadahnya itu bagaimana bisa membuktikan ada masalah tangani, ada masalah tangani. Nah, itu kalau misalkan kita ya harus betul-betul juga kalau misalkan sekarang ketua kloter mau kepada siapa, pasti di sana kalau tidak ada, mohon maaf, bukan ya quote and quote, bukan pressure dari kita, tapi kita ini punya tugas, semua kesepakatan, semua yang menjadi kewajiban penyelenggara haji itu akan kita awasi, akan kita pantau sejauh mana implementasi daripada pelaksanaan haji ini bisa berjalan dengan lancar, nyaman, aman. Dan saya juga yang menginisiasi kepada petugas haji yang di Saudi, tolong lakukan koordinasi, kalau bisa evaluasi sesering mungkin. Ternyata yang dilakukan oleh Pak Dirjen dengan Direktur Haji di sana, itu ternyata rutin mereka. Yang inisiasi sepertinya harusnya oleh kita, ternyata Kementerian Haji di Saudi sangat punya tanggung jawab. Informasi yang saya terima itu bahwa kan Kementerian Haji memberikan warning kepada seluruh syarikah, Anda mau berusaha di sini silakan layani jemaah haji yang sudah berkontrak dengan negara mana, bukan hanya dengan negara kita, dengan negara-negara lain juga. Kalau Anda melayani dengan baik, Anda akan terus berusaha. Itu apa yang dikatakan statementnya oleh Kementerian Haji di Saudi. Nah, ini kita terima informasi ini ya sangat lega. Bagaimana tinggal jemput bolanya dan pola komunikasi yang terus disampaikan oleh Pak Dirjen PHU di sini,
yang merupakan representatif, beliau adalah komandannya, leadernya penyelenggara haji kita. Komunikasi dengan penyelenggara haji itu harus betul-betul terus intens. Ternyata dilakukan tadi setiap jam 11 waktu kita, mungkin jam 6, jam 7 lah waktu di Saudi. Evaluasi, termasuk kartu nusuk. Kartu nusuk ini, ya, tadi saya tanya, di siapa posisi kartu nusuk ini? Syarikat ini takut kalau mereka belum cetak kartu nusuk ini, walaupun misalkan belum semua tercetak ya. Mereka dievaluasi setiap hari setiap jam 6, tapi mereka itu saking takutnya mau menyerahkan ke jamaah, tidak percaya kepada ketua kloter, tidak percaya kepada ketua rombongan yang notabene dah KBH kan ya. Mereka pingin serah terima langsung dan dipotong. Bayangkan jumlah jemaah kita yang banyak mau menyerahkan man to man. Ini yang problem juga kan. Akhirnya ya saya setiap malam sekarang, karena mereka ada evaluasi juga, PPIH kita ini, saya sama minta laporan. Bukan hanya masalah nusuk, saya tanya masalah catering. Seperti apa? Karena saya terima masalah catering gimana. Ya kita harus ada fungsi pengawasan DPR juga, tanya jemaah kita di sana, gimana catering, sesuai nggak dengan yang dijanjikan. Hotel juga, bukan tidak ada masalah. Ya, seperti saya menemukan dan informasi dari jemaah saya dari Dapil misalkan. Hotel yang disiapkan ini punya lift 6. Lift yang beroperasinya hanya 3. Jemaah dalam satu hotel itu 2.000, bayangkan. Nah, apa yang dilakukan? Saya telepon Pak Dirjen. Pak Dirjen, ini segera selesaikan. Oh, Pak, ini bukan tidak jalan. Justru mereka lebih ada worry. Ada 3 yang problem, diperbaiki dulu. Ketika mau perbaikan, ternyata kebijakan orang sekarang masuk ke Saudi itu susah. Si teknisi ini aja, padahal orang mukimin di sana gak punya tasreh masuk ke Mekah. Si teknisi ini gak bisa masuk. Ini ada keterlambatan hampir seminggu. Ini memperbaiki lift saja itu. Tapi sekarang ya, karena tadi pola komunikasi kami sebagai pengawas, terus Pak Dirjen juga tidak menutup komunikasi, terus merespon semua keluhan ini, dan inilah perjalanan yang harus dilakukan oleh kami sebagai tim pengawas. Dan sekarang permasalahan itu tertangani, muncul lagi. Mas saya bilang tadi, saya itu 24 jam mungkin ketika pas buka handphone, ini rumah nomor sekian, kok makannya telat datang. Ketika kita sudah berangkat ke masjid, makanan baru datang. Oke, perbaiki sistem pendistribusian. Nah itu kan harus disampaikan. Walaupun ya kami juga nggak tahu sistem kontrol yang kita akan, bukan hanya Pak Dirjen PAU, sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama sendiri untuk setiap internalnya seperti apa, kita akan mencocokkan pengawasan kita ini. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.